mungkin saya akan ke Pak Toto terlebih dahulu. Pak Toto, bagaimana tanggapan Anda terkait dengan dana 27 triliun rupiah untuk PMN 17 BUMN ini? Apakah menurut Anda sudah sesuai dengan ekspektasi? Ya, sebetulnya kan PMN itu ada tujuannya ya. Paling tidak PMN itu diberikan dalam kerangka satu, misalnya dalam rangka untuk menguatkan modal kerja perusahaan begitu, atau kedua juga dalam rangka untuk ekspansi usaha begitu ya. Nah, dalam konteks seperti ini maka pemberian PMN kepada beberapa BUMN yang ada memang saya kira kaitannya dengan soal pemenuhan kebutuhan modal kerja, misalnya untuk kebutuhan PT Kereta Api Indonesia, PT Inka begitu ya. Sementara yang lain-lain kan sebetulnya relatif PMN dalam bentuk bukan tunai ya, tapi non tunai, tapi penyerahan barang yang diberikan kepada BUMN-BUMN tadi ya. Nah, memang dalam konteks ini ada satu yang cukup menarik pada saat ada pemberian PMN untuk kepentingan misalnya LPI ya. Kan LPI itu juga dalam konteks seperti ini badan usaha di mana kemudian masih ada masalah-masalah yang terjadi dengan mereka, kerugian mereka juga cukup besar. Nah, tinggal kemudian pada saat nanti diberikan lagi PMN, pertanyaannya apakah betul-betul mereka sudah dalam kondisi yang lebih baik. Apakah misalnya struktur perusahaan, pengelolaan standar operating perusahaan sudah dirubah menjadi lebih baik begitu ya. Sehingga pada saat negara kemudian memberikan suntikan dana PMN, nanti betul-betul bisa digunakan dengan baik oleh LPI ini begitu ya. Nah, itu saya kira pertanyaan kritis yang harus diberikan kaitan dengan PMN untuk tahun ini. Baik, kita beralih ke Pak Fauzi. Pak Fauzi, kita tahu Komisi 11 ini awalnya sempat mempertanyakan dana PMN ini, tapi kemudian menyetujui. Apa yang menjadi pertimbangan terbesar? Seperti regulasi yang sudah ada bahwa pernyataan modal negara itu Komisi 11 itu hanya melakukan pendalaman. Secara holding, secara kebijakan dia ada di Komisi 6, disetujukan di Banggar, pendalaman di 11. Nah, ada kurang lebih hampir 27,49 triliun yang diajukan oleh pemerintah dan mendapat persetujuan dari kita. Pendalamannya dari kita. Nah, kurang lebih hampir 12,99 triliun itu tunai, ada 6 BUMN yang dapat, dan kurang lebih 14,50 triliun itu ada 12 BUMN berupa barang milik negara. Nah, khusus yang menarik tadi yang dibicarakan oleh penjara sebelumnya itu masalah LPI. Lembaga penjamin ekspor impor ini kan menarik gitu loh. Nah, mereka mengajukan 10 triliun, tapi kita menunjukkan di angka 5 triliun. Karena bagi kita, satu ada memang lagi proses bermasalah secara hukum di Kejagung dan di KPK. Yang kedua, sesuai dengan undang-undang, LPI ini kalau kita tidak berikan anggarannya, maka dia akan... Nah, oleh sebab itu dengan pengurus yang baru, orang-orang yang baru, dia akan menunjukkan role model yang baru. Nah, kita minta kepada BPK dan BPKP untuk melakukan audit kinerja. Nah, audit kinerja ini untuk mengukur apakah PMN diberikan kepada LPI ini dapat bermanfaat, dapat menjadikan modal kerja, dan dapat menjadikan nilai bagi BUMN itu sendiri. Nah, poin ketiga, PMN yang diberikan kepada perkereta apian, PMN diberikan kepada yang non-tunai, yang tunai kepada 60 BUMN ini, harapan kami dari Komisi 11 bisa memberikan modal kerja dan berkebermanfaatan terhadap baik itu infrastruktur kereta api maupun kebutuhan perumahan. Nah, sedangkan yang non tunai akan disampaikan tadi bahwa non tunai ini berupa barang, Pak, biasanya. Nah, barang-barang inilah yang diberikan yang nanti akan berasas manfaat bagi BUMN itu, baik modal kerja maupun untuk plan model usaha yang baru. Kira-kira seperti itu, Mbak. Baik, Pak Fauzi, sebelumnya Komisi 11 juga yang bahkan mengusulkan pembubaran LPI, namun sekarang malah menyetujui adanya penyaluran PMN ini. Bisa Anda jelaskan lebih dalam lagi apa yang menjadi alasannya? Yang pertama, LPI ini, penjamin ekspor impor ini, diajukan pemerintah 10 triliun. Tapi kita menyetujui 5 triliun. Nah, kenapa kita menyetujui 5 triliun ini? Kita minta audit BPK dan BPKP supaya clear and clean anggaran yang kita berikan 5 triliun ini kepada LPI. Persoalan nanti setelah ada audit kinerja dari BPK, BPKP nanti, ternyata dia tidak prudent. Artinya kami tidak merekomendasikan untuk ke depan LPI ini. Bila perlu lembaga LPI ini kami sepakat kemarin dibubarkan.
Tapi sebelum dibubarkan ada mana undang-undang. Nah, undang-undang lah yang menginginkan ada lembaga LPI ini supaya lembaga LPI ini bisa mengakomodasi keinginan para ekspor kita ke luar negeri. Nah, pembiayaan ekspor impor ini dilakukan oleh lembaga dalam rangka satu untuk menutup modal kerja, yang kedua ada jenis model usaha baru yang ditawarkan. Nah, kita berharap nanti sebelum anggaran ini dikeluarkan ada audit kinerja yang dilakukan oleh BPK. Seperti itu kira-kira, Mbak. Baik, kita beralih ke Pak Toto Pranoto. Pak Toto, terkait dengan LPI ini kan tadi sudah Anda ulas sedikit sebelumnya, begitu. Bahkan sebelumnya oleh Komisi 11 ini ada usul untuk melakukan pembubaran atas masalah yang terjadi di dalamnya. Anda lihat apakah suntikan dana ini akan secara signifikan memperbaiki masalah yang ada di dalam LPI? Ya, menurut saya yang penting dulu adalah bahwa LPI ini menjadi sangat lembaga yang signifikan penting dalam konteks untuk bisa membantu bagaimana perusahaan-perusahaan Indonesia untuk bisa melakukan ekspor misalnya. Bagaimana beberapa BUMN juga melakukan penetrasi bisnis ke beberapa kawasan ya, di Asia, di Afrika, dan di beberapa tempat lain. Dan untuk itu tentu harus butuh dukungan sokongan dari Bank Eksim ya. Dan Eksimnya itu kan diperankan oleh LPI. Jadi saya kira memang keberadaan lembaga ini cukup vital dalam rangka mensupport bagaimana perusahaan-perusahaan Indonesia termasuk BUMN bisa kemudian melakukan ekspansi ya ke pasar di luar regional. Jadi dalam konteks seperti ini maka LPI menjadi suatu yang instrumen yang penting, dan oleh karena itu maka kemudian pada saat di periode yang lalu mereka memiliki kemudian ada catatan-catatan terkait dengan soal mismanagement, menimbulkan kerugian dan lain-lain, itu saya kira mesti menjadi catatan penting ya. Bahwa kemudian kalau PMN nanti akan disuntikan kembali kepada LPI, lembaga pembiayaan ekspor impor ini, maka mereka sudah harus lebih ada persiapan yang lebih baik. Bahwa sudah dilakukan restrukturisasi organisasi yang lebih baik, lebih jelas, sehingga kemudian ada titik balik kepercayaan bahwa lembaga ini kemudian akan menjadi lembaga yang lebih amanah dalam rangka untuk mendukung ya kegiatan ekspor bagi produk-produk Indonesia ke depan. Jadi untuk posisi seperti itu saya kira memang seperti tadi disampaikan perlu ada semacam kajian untuk membuktikan ya, bahwa memang lembaga ini sudah kredibel, dan untuk itu maka kemudian PMN ini harus betul-betul diawasi dengan ketat. Dan saya kira untuk pemberian PMN saat ini kan mereka sudah juga harus melewati approval 3 kementerian ya. Tidak hanya aja Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Kementerian Teknis juga. Dan untuk itu kemudian juga ada proses monitoring dan lain-lain. Sehingga menurut saya suntikan dana bagi LPI itu mestinya nanti ke depan harus diawasi dengan para pihak yang lebih terintegrasi ya. Baik, berikut